tugas mata kuliah yaitu wawasan ilmu farmasi yang bertemakan obat. Nah, semua pasti sudah tahu apa itu obat dan pernah mengonsumsi obat baik dengan cara diminum, ditetes, disuntikkan atau dioleskan. Sejak balita kita sudah diberikan obat. Contohnya pada saat kita dibawa ke posyandu, kita diberi vitamin A untuk menjaga imunitas tubuh. Obat pun memiliki bermacam-macam rasa seperti pahit, manis, dan hambar. Bentuk obat pun bermacam-macam seperti pil, tablet, sirup, kapsul, dan lain sebagainya. Secara umum, obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Adapun beberapa pendapat definisi tentang obat. Yang pertama yaitu menurut Katsum pada tahun 2007, di mana obat adalah suatu substansi yang melalui efek kimianya yang membawa pengaruh dalam fungsi biologi. Yang kedua, menurut DPR RI pada tahun 2007, di mana obat adalah bahan yang hanya dengan takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, mencegah penyakit, menyembuhkan, dan memelihara kesehatan. Yang ketiga yaitu menurut WHO adalah obat adalah substansi atau produk yang digunakan untuk memotivasi atau mengeksplorasi sistem fisiologi yang bermanfaat bagi penerima sang obat. Yang keempat atau yang terakhir, menurut Undang-Undang Farmasi, obat adalah suatu bahan yang dimaksud bahan di sini adalah untuk digunakan untuk menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit. Gejala penyakit seperti luka atau kelainan badania atau rohania pada manusia maupun hewan. Sedangkan pengertian obat secara khusus yaitu ada beberapa. Yang pertama, obat baru adalah obat yang berisi zat atau berkhasiat atau tidak berkhasiat seperti pembalut, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal sehingga belum diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang kedua yaitu obat esensial. Adalah obat yang paling banyak dibutuhkan dalam layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar obat esensial nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Yang ketiga yaitu obat generik, adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Yang kelima yaitu obat jadi, adalah obat dalam benih dan campuran dalam bentuk salep, cairan, sulfur, kapsul, pil, tablet, serbuk, dan bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lainnya yang ditetapkan pemerintah. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa, dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya. Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang terakhir adalah obat tradisional, adalah obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Selanjutnya itu penggolongan obat. Penggolongan obat ada beberapa. Yang pertama adalah penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah bentuk gas, contohnya inhalasi. Yang kedua adalah bentuk cair atau larutan, contohnya seperti infus intravena. Yang ketiga yaitu bentuk setengah padat, misalnya salep mata, gel, pasta, krim, dan salep. Yang keempat adalah padat, bentuk padat, contohnya kapsul, pil, tablet, dan serbuk. Yang kedua adalah penggolongan obat berdasarkan sumbernya, dikelompokkan menjadi beberapa juga. Yang pertama mikroba dan jamur atau fungsi, misalnya antibiotik, penisilin. Yang kedua adalah sintetis atau tiruan, contohnya vitamin C. Yang ketiga adalah mineral atau pertambangan, contohnya garam dapur. Yang keempat adalah hewan atau fauna, contohnya minyak ikan. Yang kelima tumbuhan atau flora, contohnya minyak jarak, kina, dan digetials.
Yang ketiga adalah penggolongan menurut undang-undang yang dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah obat bebas. Adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan si pembeli atau pemakai dalam batas dosis yang telah dianjurkan. Diberi tanda bulat biru dan di tepinya diberi garis hitam. Yang kedua adalah bebas terbatas. Obat adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau produk obat diberi lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Yang ketiga adalah obat keras. Adalah semua obat yang berbahaya yang memiliki takaran dosis minimum atau DM diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dan huruf K di dalamnya menyentuh garis di pinggirnya itu garis warna hitam. Kata pemerintah bahwa obat itu tidak membahayakan dari semua kesediaan parameter dan input intravirah. Yang keempat adalah psikotropa adalah obat yang memengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan dan kelakuan seseorang yang mengonsumsinya. Yang kelima adalah narkotika adalah obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan infeksi serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan atau adiksi yang sangat merugikan individu apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. Yang keempat ada penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistematik, adalah obat yang didistribusikan untuk ke seluruh tubuh, contohnya obat analgetik. Yang kedua adalah lokal atau obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Yang kelima adalah penggolongan obat berdasarkan kegunaan dalam tubuh, digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah untuk diagnosa atau diagnostik, yang kedua untuk mencegah atau prolastik, yang ketiga untuk menyembuhkan atau terapeutik. Baik, itulah penjelasan tentang obat dan beberapa penggolongannya. Terima kasih.